bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai penyertaan Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada saat ini. Kita kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk khotbah minggu tanggal 11 September tahun 2022 ini. Dan firman Tuhan yang melandasi renungan kita terambil dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kuasa, Sang Sumber Terang, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih beroleh kesempatan baru untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan segenap firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dimanapun kami berada dan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pelita Tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Sampai demikianlah firman Tuhan dengan tema jagalah terang yang ada padamu. Jagalah terang yang ada padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada seseorang yang sedang memberikan sumbangan, bantuan dengan cara membagi-bagikan sembako kepada beberapa warga masyarakat yang sangat membutuhkan. Beberapa dari orang tersebut menyambut bantuan itu dengan sangat sukacita dan penuh rasa syukur. Namun ada juga beberapa dari mereka yang menganggap bahwa perbuatan baik itu adalah sebuah pencitraan, Dan mereka juga curiga jangan-jangan orang ini punya tujuan tertentu. Lalu mulailah ia membuat desas-desus, kalau istilah bahasa karunya cikurak kujah-kuje, sehingga hati mereka yang membagikan gosip desas-desus itu tidak menjadi damai dalam menerima bantuan tersebut. Malah mereka semakin banyak musuhnya, karena orang-orang yang penuh syukur menerima bantuan itu menentang mereka. Hal ini sangat biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara berada dalam posisi orang yang memberi sumbangan tadi, kira-kira apa tanggapan saudara? Apakah saudara marah-marah karena ada orang yang curiga bahwa saudara pencitraan atau punya maksud tertentu, lalu berhenti berbuat baik? Atau sebaliknya, terus saja berbuat baik? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar kita mampu terus berbuat baik meski selalu ada orang yang berpikir negatif atas apa yang kita perbuat? Mari terlebih dahulu kita belajar dari perumpamaan tentang pelita tubuh yang telah kita baca ini tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats ini merupakan sebuah perumpamaan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan latar belakang dan tujuan tertentu.
Dimana kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak yang mengikut dia dan menegur orang-orang yang tidak percaya dengan mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Pasal 11 ayat 29. Yang di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Karo dikatakan andiko jahat na jelma si genduari. Jahat. Kalimat ini diarahkan Tuhan Yesus kepada mereka yang sudah melihat bagaimana Yesus berkuasa mengusir setan-setan dan melakukan berbagai mukjizat, namun masih juga meminta tanda. Angkatan yang jahat yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mampu melihat dan menerima Yesus sebagai yang berkuasa dari Allah. Karena kalau kita hubungkan ke ayat ke-15, mereka menyebut bahwa Yesus mengusir setan-setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Sudah jelas tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus membuat tanda mujizat penyembuhan, tetapi mereka tetap saja meminta tanda. Ini menandakan bahwa mereka masih belum percaya. Itulah sebabnya kemudian Yesus berbicara mengenai mata sebagai pelita tubuh untuk mengkritik mereka yang tidak juga mengenal siapa Yesus, padahal sudah melihat dengan matanya berbagai tanda kuasa yang ada pada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 33 Yesus menyebutkan di mana seharusnya pelita, ya, kalau kita sekarang kita sebut lampu, itu diletakkan supaya semua orang yang masuk ke rumah bisa melihat cahayanya, yaitu ditaruh di atas kaki dian. Kaki dian adalah sebuah tiang untuk meletakkan pelita. Bukan diletakkan di bawah kolong rumah atau di bawah gantang. Lampu dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini ada di rumah-rumah, di perkantoran, di pertokoan, bahkan di jalan-jalan raya, dan ditempatkan di sudut-sudut tertentu di bagian atas sehingga bisa menerangi setiap tempat secara maksimal. Misalnya di rumah kita, di setiap ruangan, khususnya ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar tidur, itu lampu-lampu ditempatkan di sudut atas ruangan untuk menerangi seluruh ruangan tersebut, khususnya saat malam hari. Ini mengarah pada pengertian bahwa pelita itu berguna untuk memberi terang, membantu setiap orang untuk melihat jalan, dan terangnya itu berguna bila tidak disimpan di bawah kolong atau di bawah gantang. Dan sebagaimana pelita yang berguna untuk memberi terang, membantu orang melihat, Yesus pun menyebutkan bahwa mata adalah pelita tubuh. Katanya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Artinya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu fungsi mata adalah untuk melihat. Sebagai penuntun tubuh ketika kita berjalan di malam hari menuju suatu tempat. Mata juga berfungsi supaya kita terhindar dari bahaya, misalnya ada lubang di depan kita. Mata juga membantu kita melihat, mencari sesuatu yang hilang atau benda-benda kita yang hilang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memakai perumpamaan mata. Bukan tangan, bukan juga kaki atau mulut dan sebagainya, tapi mata. Dengan mata kita melihat, lalu muncullah persepsi di pikiran kita terhadap apa yang telah kita lihat dengan mata kita. Pikiran yang positif itu akan menimbulkan persepsi yang baik. Tetapi pikiran yang negatif itu akan menimbulkan persepsi, ya, kesimpulan-kesimpulan yang negatif dari hasil pengamatan mata kita.
Misalnya, ketika melihat ada sepasang muda-mudi berjalan bergandengan di malam hari, lalu muncullah persepsi di benak kita, wah, ini sudah tidak benar lagi. Masa sudah malam-malam masih pacaran juga, gandeng-gandengan segala. Padahal bisa jadi muda-mudi itu adalah adik dan abang, yang mungkin adiknya sedang sakit sehingga harus digandeng untuk berjalan. Pikiran kita menentukan kesimpulan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa mata yang dimaksud Tuhan Yesus di sini bukan mata secara fisik, melainkan cara pandang, pemikiran. Bagaimana kita membuat sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang kita amati. Seseorang yang punya cara pandang atau pemikiran yang baik, pemikiran yang positif, itu akan membawa dirinya kepada cara hidup yang baik, cara hidup yang benar. Tetapi orang yang punya cara pandang negatif, cara pandang yang jahat, ia akan membawa dirinya kepada kegelapan. Namun bukan tidak mungkin orang yang punya cara pandang yang baik atau positif berubah jadi negatif. Bisa jadi karena dikecewakan, dibohongi, dimanfaatkan, dan lain sebagainya. Tidak selamanya orang yang matanya baik, pemikirannya positif akan selalu baik. Karena bisa jadi ia jatuh ke dalam pencobaan, dikuasai pikiran-pikiran negatif sehingga gelap matanya. Maka dari itulah Tuhan Yesus berkata, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Artinya terang itu harus dijaga supaya terang itu tidak menjadi redup. Pemikiran yang baik itu harus dijaga supaya tidak tergoda hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan. Mengapa? Sebab jika tubuhmu terang, maka seluruhnya terang, seperti pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ayat 36. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa orang yang punya pemikiran positif, orang yang punya pemikiran yang baik, itu akan berjalan di jalan yang terang, jalan kebenaran. Sebab hatinya menuntun ia layaknya pelita yang menerangi jalan. Disitulah perlunya hikmat, kepentaran. Ini Nabas terjemahan Alkitab Bahasa Karo. Dan kalau kita baca kitab Amsal 2 ayat 1-8 dikatakan bahwa hikmat itu harus dicari. Mengapa? Karena hikmatlah yang akan membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga penulis kitab Amsal yang kita tahu adalah Raja Salomo mengajarkan orang yang ia sebut anakku. Orang yang disebut anakku atau yang bisa kita artikan sebagai orang-orang muda. Ini adalah sebuah nasihat yang mengarah kepada orang-orang muda untuk memperhatikan hikmat dan berseru pada pengertian, lalu mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti harta yang terpendam. Bagaimana cara mencari hikmat? Tentu dengan cara takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan yang menyediakan pertolongan bagi yang jujur. Ya, Amsal 2 ayat 1-8. Artinya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan membuat kita orang percaya hidup di dalam kebenaran dan mampu menjaga hati serta pikiran kita seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ini memampukan kita untuk tetap berbuat baik meski orang berpikir negatif tentang kita. Tuhanlah sang sumber terang, dan untuk menjaga terang yang ada pada kita, maka kita harus melekat, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengar sekaligus melakukan firman-Nya. Namun orang yang tidak dekat dengan Tuhannya itu akan selalu hidup dalam kegelapan.
tidak menjadi pembawa damai. Ia akan selalu mencari-cari kesalahan orang lain dan terus-menerus seperti itu. Kesukaannya adalah menjatuhkan orang lain. Seperti orang-orang yang menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul dalam mengusir setan. Namun orang-orang yang percaya, yang mengenal Yesus itu terang, mata hatinya itu terang, baik pemikirannya dan benar perbuatannya. Tema kita adalah jagalah terang yang ada padamu. Ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengaku akan kuasanya, agar terus-menerus menjaga terang Kristus yang telah kita terima. Melalui iman percaya kita telah menerima Roh Kudus yang menuntun hati kita untuk hidup di dalam terang. Dan orang yang hidup di dalam terang akan terus berbuat baik, akan terus berbuat benar dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, meski tidak semua orang akan menyambut perbuatan baiknya. Sehubungan dengan hari ulang tahun kategorial Permata yang ke-74 tahun, di mana Permata terbentuk tanggal 12 September tahun 1948. Minggu ini dinamakan Minggu Permata. Permata adalah sebuah singkatan untuk Persaudaraan Anak Gereja, persekutuan kategori yang diperuntukkan bagi pemuda dan pemudi yang sudah naik sidi atau ngawan. Persekutuan ini sebagai wadah pembinaan dan kaderisasi, kaderisasi karena Permata adalah generasi-generasi gereja Tuhan yang harus terus menjaga terang Kristus dalam hidupnya. Hidup di dalam firman Tuhan, itu harusnya yang menjadi panggilan hidup Permata. Memang ada banyak sekali tantangan dan godaan yang bisa membawa Permata jauh dari Tuhan. Hidup di dalam gelap karena matanya jahat. Apa saja? Misalnya pengalaman gagal menggapai cita-cita, gagal mendapat pekerjaan, hanyut dalam pergaulan bebas, ikut-ikutan dalam kebiasaan hidup yang konsumerisme, manja, tidak bisa mandiri, atau mungkin juga disilaukan oleh penampilan cowok ganteng, cewek cantik, dan sebagainya. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pemuda-pemudi gereja Permata GBKP. Semua tantangan itu secara manusiawi tidak mudah untuk dihadapi, sulit untuk menghadapinya. Namun saudaraku, engkau bisa menjadi pemenang dalam menghadapi setiap tantangan hanya dengan satu hal, yaitu memiliki mata yang baik, mata yang mengarahkan tubuhmu kepada terang. Dan hal itu hanya bisa didapat bila mempunyai hubungan rohani yang akrab dengan Tuhan, hubungan rohani yang sehat. Karena Tuhanlah sang sumber terang. Maka untuk menjaga terang yang ada pada kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin dengan hidup dekat dengan Tuhan tidak secara otomatis membuat kita bisa memiliki semua yang kita cita-citakan. Bukan berarti hilang semua masalah. Tetapi dekat dengan Tuhan membuat matamu baik, punya cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar itu akan memberikan ketenangan, hati yang damai, dan fisik juga ikut sehat. Maka hai Permata, masa muda hanyalah satu kali, tidak bisa diulangi. Kiranya janganlah terlewat begitu-begitu saja. Milikilah mata yang baik yang bisa menerangi seluruh tubuhmu. Artinya milikilah pemikiran yang baik, yang positif. Berpikir positif tidak akan membuat kita menjadi orang bodoh.
Karena ada hikmat dari Tuhan yang senantiasa mengajari kita membedakan yang benar dan yang jahat. Dan bagi kita sebagai orang tua, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar tidak lupa untuk terus membimbing anak-anak kita di dalam iman kepada Tuhan. Bukan hartamu yang melindungi anak-anakmu, bukan, melainkan Tuhan. Sehingga dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan memberinya hikmat. Dan sambil membekalinya di dalam iman, berikan pula lah anak-anak kita kesempatan untuk menggali potensi dirinya sehingga menjadi permata yang membanggakan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya, hidup di dalam terang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk selalu menjaga terang dengan cara mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan sang sumber terang. Kiranya kami mampu melakukan firman-Mu hari ini Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan, kami bisa membawa kehidupan kami ke jalan yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Khususnya bagi anak-anak-Mu permata yang secara kategorial berulang tahun ke-74 di tanggal 12 September ini. Ya Tuhan, berkati sehingga generasi-generasi muda gereja menjadi generasi gereja yang mempermuliakan nama Tuhan saja. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.